Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Para Scorpio sekalian, ini adalah bacaan untuk kalian di periode Merkuri retrograde bulan Agustus tanggal 23 sampai 15 September. Dan Scorpio, terima kasih sudah selalu hadir, dukungan kalian tuh luar biasa. Saya sampai kaget kok banyak banget yang nonton dari Scorpio, ini kenapa gitu ya. Oke, mungkin ada hal-hal yang memang terjadi di kehidupan kalian yang menuntut kalian untuk melihat bacaan tarot. Tapi saya harap kalian juga bisa secara bijaksana gitu untuk memasukkan bacaan tarot, apalagi yang secara general seperti ini, tidak kayak sepenuhnya dimasukin ke dalam kehidupan kalian gitu ya. Dipilah-pilah ya, yang mana yang sesuai, yang mana yang baik gitu. Kemudian juga untuk kalian yang personal reading, kalian harus tahu sepersonal-personalnya pun sekalipun ya, itu bukan berarti kalian menyuruh si pembaca tarot itu memutuskan untuk kalian gitu. Come on. Kalian tuh dikasih otak, dikasih kepintaran, dikasih hati. Itu untuk apa? Ya untuk hidup kalian sendiri. Kenapa harus tergantung sama seorang pembaca tarot? Oke, dibacain, dikasih solusi, abis itu putuskan sendiri. Jangan suruh si pembaca tarot bertanggung jawab atas hidupmu. Oke, itu aja sih pesan saya. Oke. Beberapa, ini bagus nih kartu pertamanya. Beberapa Scorpio yang saya kenal ngerti banget gitu. Kalaupun minta saya untuk bacain tarot gitu, bahkan ada yang sampai datang ke sini sampai berapa jam tuh. Kalau ke sini nggak mungkin cuma 1 jam pasti. 2 jam 3 jam pasti, ngobrol, makan cemilan ya kan. Dan selalu harus cewek ya yang kesini, yang cowok nggak boleh. Kalau cowok kita ketemu di luar. Oke, terus ngerti gitu, ngerti bahwa personal reading pun saya kasih opsi, saya kasih nih loh, nanti begini. Tapi pilihan tetap ada di tanganmu, personal. Gimana caranya kamu menggantungkan hidupmu pada orang lain? Enggak lah. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Oke? Scorpio, semangat ya. Apapun yang terjadi di kehidupan kalian. Karena beberapa Scorpio nih galau luar biasa. Galau-galau, ada yang gak jujur pula tapi ngomongnya ya kan. Ngomongnya apa? Gimana saya mau kasih solusi kalau gak jujur? Oke? My dear Scorpio, kartu pertama kalian saya bilang kan bagus nih. Three of Cups. Something you can celebrate. Bahkan di periode Mercury retrograde sekalipun ada hal-hal yang bisa kalian rayakan. Entah kesuksesannya kalian atau kesuksesannya orang. Nah, ini yang terjadi seringkali kalau kita melihat kesuksesan orang, kita bukannya ikut berbahagia bersamanya, tapi malah iri gitu kan. Nah, ini nih yang seharusnya perlu di-erase, dihapus dari kehidupan orang-orang, ya bukan cuma Scorpio sih, maksudnya secara general gitu. Kalau ada orang yang sukses, kita tuh harusnya ikut berbahagia bersama orang tersebut gitu. Karena waktu kita untuk sukses ada sendiri, don't worry. Waktu itu tidak pernah salah gitu, kayak waktunya Tuhan tuh nggak pernah salah taruh atau enggak. Jadi kalau kalian celebration something, merayakan sesuatu, baik itu kesuksesan kalian sendiri atau orang lain, monggo silakan berbahagia bersama orang lain gitu kan. Kemudian ada kartu yang menyertainya, Two of Wands sih. Kalian bisa bahu membahu loh, bisa hand in hand, saling bantu. Jadi kalau ada yang sukses, jangan tarik dia untuk jatuh, tapi mendekatlah dan belajar dari kesuksesannya. Support teman kamu yang sukses,
orang-orang yang sukses di sekitarmu support. Itu kebaikan loh, dan itu bisa menjadi karma baik untuk kalian. Kalau ngeliat orang sukses, jangan julid, jangan bilang, ih kok dia sukses sih, kok saya enggak sih. Waktu untuk kalian nanti ada sendiri. Justru pada saat kalian ikut menyemangati orang yang sukses itu dan ikut celebrate bersama mereka, merayakannya, kalian juga nanti akan mendapatkan bagian kalian, dan karma baik juga datang balik ke kalian gitu loh. Oke, selama masa Mercury retrograde ada yang di celebration. Memang dari depan udah saya bisa rasakan kemungkinan kesuksesannya bukan di pihaknya Scorpio, tapi di pihak yang lain. Tapi harusnya kalian harus ikut support gitu. Oke, so kartu kedua kalian adalah Eight of Wands, di mana banyak hal akan terjadi di kehidupan kalian dan mungkin menuntut kalian ingin pindah, ingin pergi, ingin nggak mau di sini, ini terlalu banyak, ini terlalu too much gitu, terlalu banyak, terlalu gitu, dan bikin kalian ngerasa ini nih capek juga nih kalau kayak gini terus menerus datang ke kehidupannya Scorpio, sehingga Scorpio mungkin memutuskan untuk pindah, baik literally beneran pindah atau cuma dalam angan-angan, atau memang dalam pikiran kalian aja yang switch, yang berganti dari satu hal ke hal lain gitu. Dan kalau di Mercury retrograde, buat saya sih, walaupun mungkin tidak terlalu terimbas untuk kalian para Scorpio, karena yang terimbas terutama adalah Gemini dan Virgo. Tapi kalau bisa ditunda, ditunda. Kalau bisa ditunda ya, dengan apapun yang ingin kalian lakukan. Si Eight of Cups-nya terbalik. Ini 8 ya, 8 8. Ya, kalau bisa ditunda, ditunda ya. Kalau ingin pergi, karena memang Mercury retrograde akan banyak menimbulkan penundaan dan juga kayak ngelangut atau galau atau apa ya, perasaan campur aduk yang ada di dalam diri kalian gitu, my dear Virgo ya, Virgo, Scorpio ya. Dan ya, di Mercury retrograde juga ada apa? The Tower moment, di mana kalian menginginkan perubahan besar-besaran atau bahkan dipaksa berada di situasi yang menuntut kalian untuk berubah secara besar-besaran gitu, secara benar-benar totalitas gitu perubahannya. Kalau kalau kalian ingin hal itu terjadi, boleh saran ya, secara general ya, karena fenomena alam sih sebenarnya, ditunda. Karena kalau dipaksakan ya mungkin hasilnya kurang baik gitu. Oh iya, karena kalian boring ya, boredom. Four of Cups, kalian nunggu-nunggu yang baik, nunggu-nunggu kesempatan ina itu nggak datang, bosen, bahkan malah ingin melakukan perubahan, atau sekitar kalian terjadi perubahan sehingga kalian ngerasa iya saya juga ikutan deh, cabut gitu ya, pergilah dari situasi ini gitu. Kalau situasi tersebut adalah situasi yang sudah lama kalian alami dan kalian ingin keluar dari situ, bisa sih, cuma tidak di periode Mercury retrograde. Kenapa? Karena di periode Mercury retrograde banyak penundaan, banyak yang tidak bisa dilakukan, bahkan secara teknologi, gadget, dan lain sebagainya juga terimbas. Mau lebih rinci apa saja yang terimbas pada saat Mercury retrograde, Google aja. Email yang tidak terkirim, email yang tertunda untuk terkirim. Kemarin, ini belum Mercury retrograde, kemarin aja udah terjadi ya. Ada anak baru, saya harus mengirimi satu link ke dia, saya kirim ke emailnya, nggak nyampe. Itu anak barunya di sebelah saya, aduh linknya diklik, linknya belum ada. Nungguin, saya bilang jalan-jalan kemana tuh email, something like that ya, yang kayak gitu.
Yang kayak gitu tuh akan terjadi lebih sering pada saat Merkuri retrograde. Ini belum belum Merkuri retrograde aja udah terjadi. Oh, karena kemarin full moon ya. Ini karena terjadinya kan kemarin tanggal 1 ya, terjadinya tanggal 1. Jadi ya mungkin karena full moon juga, jadi udah full moon terus ditambah Merkuri retrograde. Bayangin, seperti gadget aja, seperti teknologi aja itu bisa terimbas. Apalagi ini nih, daging-daging nih, ya kan? Kita manusia hidup nih. Kalau itu kan ya benda mati walaupun ya berjalan ya. Kalau email segala macam kan ada koneksinya gitu. Berarti kan berjalan, nggak stuck gitu. Tapi itu saja terimbas oleh Merkuri retrograde, full moon dan lain sebagainya. Apalagi kita nih manusia yang punya pikiran, punya perasaan gitu ya, pasti akan terimbas gitu. Oke, so di tengah ada Two of Swords, kalian berada di dualisme, kebingungan menentukan arah tujuan kalian, dan sekali lagi kalian harus tahu kalianlah yang bertanggung jawab atas hidup kalian, ya. Jangan dikit-dikit nanya pendapat orang. Kalian harus punya pendapat sendiri, harus bisa mempertimbangkan sendiri. Apalagi kalau itu terjadi karena memang ulah kalian sendiri gitu. Dari pertama ulah kalian sendiri. Terus kenapa sekarang mesti orang lain yang bertanggung jawab atas hidup kalian? Ya kalian sendiri dong yang tanggung jawab. 12 Pentacles-nya terbalik gitu. Beberapa dari kalian pada saat Merkuri retrograde susah memutuskan. Sekarang aja susah udah ya mutusin ya. Mutusin which mau kemana, mau yang mana, mau dipilih gitu ya. Ada dualisme di situ, berada di crossroad, berada di persimpangan di mana kalian bingung. Ini beberapa dari kalian, beberapa dari Scorpio, nggak semua Scorpio sih. Scorpio yang di dekat saya, it's okay itu hidupnya. Bingung nggak sih dia? Enggak. Ada namanya Ibu Valencia Kartika itu. Sahabat saya tiap pagi buat ngobrol, karena dia selalu datang pagi, saya juga selalu datang pagi. Jadi ngobrol dulu sebelum yang lain datang. Dia Scorpio dan saya nggak ngerasa dia berada di kebimbangan saat ini, hidupnya lagi oke-oke aja. Nah, menurut saya, kenapa banyak orang berada di kesulitan saat ini ya karena kemarin-kemarin melakukan sesuatu hal yang tidak semestinya gitu, tidak dipikirkan dampaknya. Jadi dampaknya sekarang gitu. Kalau dari kemarin-kemarin sudah memikirkan dampaknya kan udah prepare dong, udah siap-siap tuh. Jadi ya tidak akan bablas sampai bingung gimana cara menyelesaikannya. Menurut saya sih seperti itu gitu. Saya nggak spesifik bicara tentang kalian para Scorpio ya, tapi secara general orang-orang gitu. Oke, dan untuk Scorpio ada Two of Wands, di mana keadaan membawa kalian ke sebuah track atau sebuah path, jalur yang ini akan membawa kalian ke kejadian di masa depan gitu. So, apa yang kalian lakukan atau putuskan pada saat Merkuri retrograde itu akan membawa kalian kepada jalurnya gitu. Apakah itu bagus? In a way bagus kalau kalian memang sudah memikirkan matang-matang gitu. Yang susah nantinya kalau kalian gak memikirkan matang-matang. Gimana nanti? Nah itu tuh, kata-kata gimana nanti itu yang akan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Apalagi keinginan kalian untuk perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kalian bisa saja terjadi, tapi bisa juga tertunda karena adanya Merkuri retrograde. Tapi yang jelas tetap aja kalian bisa melihat, oh ini masa depannya gimana nih. Sebenarnya bisa. Kalian semua, saya yakin kalian smart, kalian oke, kalian pinter, kalian tahu apa yang akan terjadi kalau kalian lakukan ini. Itu tadi crossroad ya, milih nih. Kalau saya milih ke kanan, nanti bakalan ada itu. Kalau saya milih ke kiri, nanti bakalan ada itu. Itu sudah bisa kalian prediksi tanpa harus nanya mulu ke apalagi ke pembaca tarot. Bukan saya nggak mau ya, bukan saya nggak mau, tapi saya merasa
bodoh-bodohin amat gitu ya, maksudnya jadi proyek pembodohan gitu kalau apa-apa sekecil apapun ditanyain ke pembaca tarot. Jadi kadang-kadang saya menolak. Mau kalian bayar 2 kali, saya menolak karena saya udah tahu ini nggak bagus gitu. Jadi kalau kalian mau pindah ke pembaca tarot lainnya boleh, silakan, monggo monggo, masih banyak kok, masih banyak yang bagus-bagus. Ada Ace of Cups yang terbalik ya, karena keadaannya memang masih terbalik ya. Kalian menginginkan perubahan untuk masa depan kalian, sementara yang sekarang aja belum diselesaikan dengan baik. Jadi selesaikan dulu yang sekarang ya, pilih dulu yang terbaik dan kalian bisa melihat masa depan kalian lebih baik. Oke. Apakah ada movement? Karena di sini ada The Chariot ya. Karena kartunya tidak terbolak-balik ya, bisa dibilang akan ada movement atau perubahan atau kemajuan. Ada kemajuan, masa kecil apapun tetap kemajuan ya. Jadi ada tetap, tapi tidak sesuai dengan yang kalian nantikan atau harapkan. Sih terbalik, Eight of Wands-nya. Ini Eight of Wands apa Eight of Wands ya. Oke, tidak seperti yang kalian harapkan movementnya ya. Dan understanding atau King of Cups, mengerti keadaan ini sedang tidak bisa seperti yang kalian inginkan dengan adanya Mercury retrograde ya. Sekali lagi saya ulang, 23 Agustus sampai 15 September. Banyak hal baik masih ada, sekecil apapun masih ada. Sekecil gini, kalian punya anak-anak yang manis, kalian punya rumah yang bagus bisa ditempati, kalian punya teman yang baik, kalian punya pekerjaan dan lain sebagainya. Sekecil itu harus tetap dihargai, tetap say thanks sama sang pencipta yang ngasih gitu ya. Dan ada Ace of Wands ya, take your power back, dimana kalian sudah mengerti bahwa Mercury retrograde membawa beberapa hal yang mungkin tidak kalian duga atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, dengan kalian menginginkan perubahan besar di dalam kehidupan kalian, tapi fenomena ini harus dimengerti memang membawa sedikit dampak, enggak sedikit sih, membawa dampak di dalam kehidupan umat manusia ya, semesta, nggak cuma umat manusia, bahkan benda-benda yang bahkan menurut kita apaan sih, gadget itu kan buatan manusia, itu aja terimbas ya, apalagi kita yang sebagai orang yang memikirkan hal tersebut dan mungkin membuat hal tersebut ya, itu aja terimbas. But you can take your power back ya dengan adanya Ace of Wands di sini, by the end. Ini kan kartu terakhir ya, by the end means ntar akhir-akhirnya setelah si Mercury retrograde ini berlalu, dan kalian mulai dapat bisa menata kembali apa yang ingin kalian tata di kehidupan kalian para Scorpio. Oke. Beberapa kartu dari Oceanic Tarot. Yeay, ini udah mau dibaca aja nih. Oh, ada 3 yang mau dibaca. Oke, sip. Baiklah. Yang pertama resilience dari Queen of Sword. Oke, diam-diam dulu. Kalau mau nunggu bantuan datang bisa, tapi kayaknya baru terjadi di akhir-akhir Mercury retrograde. Jadi pertengahan September sampai akhir September lah ya, baru ada bantuan yang benar-benar nyata. Ada healing di Angel of the Ocean. Kalian bisa healing dari situasinya, bisa, tapi siapa yang bikin kalian healing ya? Kalian sendiri, nggak bisa tergantung sama orang lain. Apalagi pembaca tarot seperti Mbak Lucia ini yang nggak ngerti apa-apa tentang kehidupan kalian yang sebenarnya ya. Oke, tapi kalian bisa healing ya. Ada the Tower Destruction ya, ini yang kalian inginkan. Apakah akan ada perubahan? Iya, 2 kali ya the Tower-nya, so ya akan ada perubahan. Tapi memang kalau what happened? Wait, kenapa dia bergerak sendiri? Ya, perubahannya itu
bisa saja terjadi tapi tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau kalian memang menginginkan perubahan besar-besaran, ya tunggu sampai berakhirnya Merkuri retrograde gitu. Dan dua kartu lainnya ada reward, kalau kalian sabar nunggu nanti dapat hasilnya, reward. Dan juga ada King of Pentacle, trust the universe, trust God, percaya ada kekuatan yang lebih besar yang akan membantu kalian, tentu saja. Dan juga percaya sama diri sendiri kalau kalian bisa menghadapinya, seperti yang udah saya ulang-ulang tadi ya. Diulang-ulang, gak usah nanya-nanya melulu ya. Oke, udah dikasih tahu sekali, nanya 2, 3, 4, lama-lama saya bingung. Ini orang nanya mulu kayak tamu. Oke, never mind. My dear Scorpio, tanyakan satu hal, saya jawab yes or no. Nih kartunya, saya belum buka. Udah? Yes, jawabannya yes. Ada the Emperor, 2 kali ya Emperornya. Ya kan sih? Movement mana tadi Emperor? Oh nggak ada. Oh bukan. Ada the Emperor. Jawabannya yes. Oke. Terus pesan dari Angel's message, Archangel Oracle card, dan Angel's guide. Angel's guide. Oke. Kartu saya banyak ya. Kurang, saya mau beli lagi mehong. Ada mahal. Jadi ya udahlah. Pakai kartu yang ada aja ya. Oke, dari Angel's message, Bridget, caution is warranted. Look deeper into the situation before proceeding further. Iya benar. Ditimbang-timbang dulu. Kalian tadi berada di crossroad kan? Ya udah, katanya pertimbangkan dulu nih, kata si Angel yang ini nih, bilang pertimbangkan dulu sebelum melakukannya. Siapa yang harus mempertimbangkan? Kalian yang tahu hidup kalian yang tahu. Oke. Even pembaca tarot itu hanya membacakan, kalau yang di YouTube ini secara general. Bagaimana dengan personal? Dia membacakan secara personal jika kalian benar-benar jujur mengatakan apa yang sebenarnya. Karena kalau nggak jujur sebenarnya si pembaca tarotnya tahu, cuma aduh kamu nggak jujur sih gitu. Ya ada feeling kayak gitu ya. Oke. Tapi siapa yang memutuskan? Kalian. Oke, kalian sendiri. Oke. Dan kejujuran itu perlu. Oke. Kemudian ada Archangel Raziel, dan ini di kartu terakhir kalian tadi tuh, take back your power, ambil lagi power kalian. Untuk ngapain? Untuk memperbaiki hidup kalian sendiri. Kalau memang kalian lagi galau, lagi nggak merasa di situasi yang baik, that's your power. Itu kekuatan kalian yang bisa merubah itu segalanya. Itu tadi udah ada the tower 2 kali dan lain sebagainya. Kalian menginginkan perubahan besar-besaran, ya rubah juga mindset kalian, ya rubah juga gaya hidup kalian, ya rubah juga bagaimana kalian menyingkapi permasalahan tersebut atau rintangan tersebut, my dear Scorpio. If you do nothing and let other people decide for you, kalau kamu tidak melakukan apa-apa, bahkan meminta orang lain yang memutuskan untuk kalian, dan tidak total, tidak take your power back, ya kan? Archangel Raziel, use your God-given power and intention to manifest blessing in your life. Gunakan kekuatan dalam diri kalian yang diberikan Sang Pencipta kepada kalian untuk apa? Untuk kembali lagi memegang tampuk kepemimpinan atas diri kalian sendiri. Udah bolak-balik dari depan saya ngomong. Oke? Ini kayaknya kartunya ngikutin saya ya, jadi nggak sih emang. Semua kartu yang saya buka mengikuti apa yang memang harus disampaikan kepada yang nonton gitu. Itu kalau saya ya. Kartu terakhir kalian dari Angel's Guide. Beneran nih kartunya. Kalian bisa baca nggak?
Honesty and communication. Kejujuran dan komunikasi, my dear Scorpio. Udah dari tadi ya, sebelum kartunya muncul ya, saya sudah ngomong ya. Jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada keadaan, dan mengkomunikasikan itu sebaik-baiknya. Jadi kalian gak bisa kalau gak jujur ya. Susah. Jujur aja, iya jujur ini kesalahan saya, iya jujur saya begini, iya jujur. Gimana jalan keluarnya? Gitu. Oke? Ini memang kartunya pada sayang sama saya nih. Saya ngomong terus mereka datang. Ya seperti itu ya. Energi saya memang dimasukkan ke dalam tarot-tarotnya untuk dibacakan gitu ya. Padahal kartunya kan setumpuk. Setumpuk. Masa tiba-tiba saya bisa ngambil yang itu? Bukan kebetulan. Oke? So ini memang benar pesan untuk kalian para Scorpio. Oke, saya doakan saja yang terbaik untuk kalian, baik di periode Merkuri retrograde maupun di periode sebelum dan sesudahnya. Tetap semangat, tetap nonton channel saya kalau mau, kalau perlu. Selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya salam light, angel, and love. Bye.